Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun yang kami ingin presentasikan tentang pelaksanaan program layanan BK di SMP dan di SMA. Adapun nama kelompok, saya sendiri Muhammad Husaini Hidayatullah dan dua teman saya, Najwa Sabrina Dinanti dan Nur Halifa Agustina dengan dosen pengampu Dr. Ali Rahman MPD dan Eklis Cisida Makaria SPD MPD. Next. Adapun pembahasan pertama yang saya bahas sendiri, karakteristik peserta didik konseli SMP. Yang pertama, aspek religius. Yang kedua, aspek moral. Yang ketiga, aspek emosi. Dan keempat, aspek kognitif. Yang kelima, aspek sosial. Dan keenam, aspek fisik. Next. Adapun karakteristik peserta didik konseli yang di SMA, yang pertama itu aspek fisik, yang kedua aspek kognitif, yang ketiga aspek sosial, dan yang keempat aspek emosi, kelima aspek moral, dan keenam aspek religius. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membahas tentang tugas perkembangan peserta didik SMP dan SMA. Tugas perkembangan peserta didik SMP yaitu mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan umat manusia, mengenal gambaran dan menggambarkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran atau mempersiapkan karir serta berperan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Kemudian ada mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria dan wanita. Mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri dan kehidupan yang sehat. Untuk kehidupan yang sehat, OPBK SMP memiliki kemandirian dan perilaku ekonomis, mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan karir dan apresiasi seni. Yang terakhir, mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya. Selanjutnya, tugas perkembangan peserta didik SMA yaitu mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan umat manusia, mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi, menggambarkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran atau mempersiapkan karir serta berperan dalam kehidupan masyarakat, memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas, mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria atau wanita, mempersiapkan diri, menerima, dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat. OPBK SMA memiliki kemandirian dan perilaku ekonomis, mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan karir dan apresiasi seni, mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan yang terakhir, mencapai kematangan dalam kesiapan diri menikah dan hidup berkeluarga. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknik pemahaman peserta didik SMP dan SMA. Yang pertama ada teknik tes. Teknik ini digunakan untuk memahami individu dengan menggunakan instrumen tes terstandar. Hal tes biasanya digunakan untuk keperluan bimbingan konseling seperti hasil tes kecerdasan atau IQ, minat bakat,
kepribadian, prestasi belajar, dan kreativitas. Selanjutnya ada teknik non-tes. Teknik ini digunakan untuk memahami individu dengan menggunakan instrumen yang sudah terstandar ataupun tidak terstandar. Beberapa teknik asesmen non-tes yang sering digunakan untuk keperluan BK antara lain teknik observasi, teknik wawancara, teknik angket, teknik sosiometri, dokumentasi, biografi, atau autobiografi. Instrumen pengumpulan data yang biasanya digunakan untuk mengenali masalah dan kebutuhan layanan bantuan antara lain daftar masalah atau DCM, alat ungkap masalah IUM, inventory tugas perkembangan IPP, dan alat ungkap peminatan peserta didik SMP dan SMA. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Khalifah Agustina. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang program layanan BK di SMP dan SMA. Pelaksanaan BK di SMP dan SMA didasarkan pada tujuan prinsip dan asas bimbingan dan konseling. Layanan langsung meliputi konseling individual, konseling kelompok, bimbingan klasikal, bimbingan kelas besar, konsultasi, kolaborasi, alih tangan kasus, kunjungan rumah, advokasi, dan konferensi kasus. Layanan melalui media. Layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan melalui media, baik media informasi, media cetak, maupun media digital. Media membantu konselor menyajikan informasi lebih menarik, menerima informasi atau keluhan atau kebutuhan bantuan lebih cepat, serta menjangkau peserta didik lebih banyak. Guru BK dapat mengembangkan berbagai media layanan, bimbingan dan konseling secara kreatif dan inovatif, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik serta perkembangan teknologi dan informasi. Adapun layanan melalui medianya seperti papan bimbingan, kotak masalah, leaflet, dan pengembangan media inovatif BK. Kemudian peminatan peserta didik. Pertama, pengertian. Peminatan peserta didik atau konseli adalah suatu proses pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik dalam bidang keahlian yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang ada. Dalam pelaksanaan peminatan peserta didik, guru bimbingan dan konseling atau konselor perlu menyusun kelengkapan berupa format laporan pelaksanaan peminatan peserta didik. Tujuannya, peminatan bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik atau konseli mencapai keberhasilan proses dan hasil belajar serta perkembangan optimal dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Langkah-langkah layanannya berupa pemberian informasi, pengumpulan data, pemilahan dan penetapan peminatan, dan monitoring dan tindak lanjut. Terakhir, rekomendasi peminatan. Setiap berakhirnya tahun ajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor membuat rekomendasi peminatan bagi setiap peserta didik yang dinyatakan lulus sebagai bagian dari keterangan tentang diri peserta didik untuk melanjutkan pendidikan mereka. Demikian akhir presentasi dari kami. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.